Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sini ketemu lagi dengan saya teman-teman. Dalam video kali ini mungkin kita akan lebih agak semi serius ya. Karena kemarin yang kita undang atau kita sedikit korek-korek tentang pengalaman dan individunya masing-masing. Ini kita mengundang dari sisi parlementer. Nah, ini udah hadir di sebelah saya ini yang narasumber yang sangat luar biasa. Ini Pak Herizal. Assalamualaikum Pak Herizal. Waalaikumsalam. Ya, sangat luar biasa ini bisa menyempatkan waktu bersama Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, itu sangat luar biasa bagi saya tentu. Tapi mungkin nanti kita pembahasannya bukan ke arah politik ya, karena jujur ini saya belum mempersiapkan materi sedikit pun untuk wawancara ataupun untuk podcast kita di sore hari ini. Tapi akan lebih ke bagaimana sih perjalanan Pak Herizal itu dalam step by stepnya menuju langkah dunia politik atau dalam parlemen daerahnya. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tadi sudah disampaikan ya, nama saya Herizal Afriansa. Saya lahirnya di Curug di 21 April 1975. Kemudian selesai kuliah di Sipol Unip tahun 97. Seperti itu, kenalan sebentar. Ini dari gambaran Bapak sebagai seorang DPR atau wakil rakyat ini pasti dulu di masa sekolahnya itu banyak mengikuti organisasi nih. Ini karena nggak mungkin orang yang biasa-biasa aja duduk, tapi mungkin aja sih, tapi nanti pas duduk di situ nggak tahu dia mau buat apa. Boleh nih Pak diceritakan bagaimana sih riwayat organisasi pas selama SMA sampai ke perkuliahan? Ya memang benar. Jadi saya semenjak SMP malahan. SMP itu memang suka berorganisasi. Pramuka, terutama pramuka, kemudian di OSIS juga. Kalau SMP kan belum terlalu ini ya, masih ikut-ikutan kan. Nah di SMA itu semakin aktif gitu di keorganisasian. Hampir seluruh organisasi di SMA itu saya ikut dulu. Ada pramuka, kemudian ada Arisma, kemudian ada pencinta alam, ada drum band. Pokoknya hampir seluruh kegiatan di sekolah itu saya dulu di SMA Negeri 1 Cukup ya. Saya ikut ya. Nah, termasuk di OSIS. Jadi memang dari SMA di waktu saya kelas 2 saya menjadi ketua OSIS di itu kawan-kawan di pada saat itu ketua OSIS ya. Nah, dan pertama kali dulu tahun 92 pada saat saya menjadi ketua OSIS itu ada pelatihan ketua OSIS tingkat nasional di Jakarta, Cibubur, kelas 2 SMA ya. Alhamdulillah di provinsi ini ada 5 orang ya, dari kota, dari Rejang Lebong, dari Muko-Muko, utara, selatan. Kita ada berangkat ke Jakarta dengan pesawat pertama kali itu kelas 2 SMA. Dulu pesawat Merpati. Nah itu organisasi yang memang kita akui organisasi di sekolah ini yang membentuk ya, semangat kita untuk melangkah ke berorganisasi di kampus ya. Nah, setelah lulus saya masuk UNIP. Nah di UNIP begitu juga, di UNIP kegiatan pertama di UKM, lalu di UKM kerohanian, kemudian di Badan Perwakilan Mahasiswa Sipol. Nah, itu di posisi dulu termasuk pencinta alam dulu, di UNIP juga ikut. Di puncaknya ya di UKM kerohanian sempat menjadi ketua UKM kerohanian tahun 95-an ya. Yeah. Kemudian termasuk di Badan Perwakilan Mahasiswa waktu tahun itu. Ini itu organisasi kampus, sekolah dan kampus ya. Ini dibuat ringkas kayak gini. Kalau dijabarkan ini mungkin butuh waktu jam-jam kita bahas organisasi. Nah, ini udah sangat luar biasa nih, bahwa bukti nyata seorang organisator itu akan sampai di jenjang-jenjang yang akan datang.
khususnya ya Bapak sekarang ini ya, karena mungkin banyak sekali ya kita memahami bahwasanya tidak semua orang yang menduduki kursi parlemen atau tidak semua orang yang menduduki dalam kabinet-kabinet pemerintahan itu berbackground atau punya background tentang keorganisasian. Nah, mungkin itu yang mungkin harus kita kita lebih gali lagi mengenai masalah kayak gitu, daripada kita nanti memilih suatu pemimpin, memilih suatu wakil-wakil rakyat yang tidak tahu menahu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, itu menjadi tanda besar. Oke, mungkin Bapak dulu ada nggak misalnya, ini kan kita lebih korek ya, karena lebih ke arah kalau kita bahas ini jurusan Bapak kan tentang fakultasnya FISIP lah. Ada nggak waktu di bangku perkuliahan itu membuat suatu bisnis atau apa yang menarik gitu? Di waktu kuliah, kalau bisnis belum terpikir untuk berbisnis. Politik terus ya. Jadi memang benar yang dikatakan tadi ya. Jadi bangku kuliah itu memang pada saat kita melatih diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita kuliah, kemudian kita ikut di organisasi, itu sebenarnya melatih. Kadang-kadang manfaatnya belum kelihatan sekarang ya. Kita ikut organisasi mungkin yang sibuk-sibuk nih apa gunanya kata-kata memang belum kelihatan sekarang, tapi itu akan kelihatan pada kita saat kita terjun ke masyarakat. Nah, jadi secara tidak sengaja nanti pas kita terjun ke masyarakat, kita berbaur dengan masyarakat. Nah, manfaat di organisasi itu dilatih kedisiplinan, ya, kemudian cara teknik komunikasi. Nah, itu nanti yang kita rasakan setelah kita tidak lagi di bangku sekolah gitu. Sama, saya dulu waktu kuliah belum berpikir, apalagi berpikir jadi anggota dewan, tidak sama sekali. Jadi cita-cita itu bukan anggota dewan. Nah, di dewan pun masuknya Visipol, dulu kan Visipol jurusannya hanya satu, KS. Baru satu itu, nggak ada pilihan dulu, kesejahteraan sosial. Ya. Jadi kalau kita bicara arahnya KS sebenarnya tidak terlalu ke politik. Ya. Nah, tetapi tadi ya, perkembangan zaman, kemudian peluang-peluang yang ada yang di hadapan kita, ya itu yang kita ambil gitu kan, dengan bekal yang kita ada selama ini. Karena memang kalau kita tidak punya bekal, apalagi bekal organisasi, ya pada saat kita turun apalagi di parlemen, ya kita akan kesulitan. Ya, karena di parlemen itu rata-rata ya anggota dewan itu tidak ada sekolahnya, tidak ada sekolah jadi anggota dewan itu tidak ada. Ya. Nah, jadi itu harus pembelajaran cepat. Artinya kita belajar sendiri bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana cara mengatasi kepentingan yang banyak. Itu tidak ada di bangku kuliah. Itu adanya di organisasi, bagaimana kita selama ini dengan teman-teman. Ya. Nah, mungkin itu yang terjadi. Ya. Jadi bukan cita-cita jadi anggota dewan mau masuk kemana nanti ujungnya jadi anggota dewan. Nah, itu anggota dewan itu sebenarnya bukan pekerjaan. Ya, anggota dewan itu di salah satu ini kepercayaan. Ya. Karena banyak orang yang mau jadi anggota dewan tapi nggak masuk, nggak bisa gitu kan. Ini. Tapi memang kenyataannya sekarang ya ada juga yang sudah menganggap pekerjaan. Ya, ini ya juga kadang-kadang kita kasihan juga nih, misalnya ada yang orang tua yang memaksakan anaknya jadi anggota dewan dengan berbagai macam cara. Ya, mungkin masuk, tetapi setelah jadi anggota dewan dia tidak mampu menjalankan fungsi sebagai anggota dewan di lembaga parlemen. Jadi itu yang akan terjadi. Jadi tanda tanya juga itu. Tadi kamu bilang bahwa saya cita-cita bukan sebagai anggota dewan. Jadi cita-cita Bapak itu dulu apa? Saya sebenarnya dari SMA itu menjadi ABRI. Jadi saya dulu masuk SMA saja pernah mendaftar di SMA Taruna baru buka dulu. Kan ada SMA Taruna. Nggak coba daftar, nggak lulus. Tidak masuk SMA Negeri 1 Curug. Setelah masuk SMA Negeri 1 Curug, ikut juga tes AKABRI. Ya. Nggak lulus juga. Jadi bukan di sana ini ya. Nah, akhirnya setelah lulus ke Jogja. Ke Jogja itu ya karena kakak di sana kan. Jadi persiapan UMPTN, kalau dulu kan UMPTN.
UMPTN-nya di Jogja aja lah, karena ada kakak di sana. Jadi saya dulu UMPTN-nya di Gajah Mada. Nah, pilihannya 1 Gajah Mada, 2 Unip gitu kan. Nah, jarak antara UMPTN dengan pengumuman itu kan dulu lama, ya 2-3 bulan dulu. Ya. Jadi saya pikir setelah UMPTN kalau pulang, kalau nasib ini lulus, balik lagi kan, alangkah repot kan. Akhirnya nunggu. Nah di masa nunggu itu ada pembukaan dulu tuh, secapa angkatan udara di Jogja itu, di Bandara Adi Sucipto dulu ya. Secapa angkatan udara, ikut lagi. Saking kemaunya jadi ABRI dulu kan. Dan tidak lulus lagi. Dan tidak lulus lagi, sudah sampai akhir, sudah sampai akhir. Dan itu kemarin itu pilihannya, tes masih berlangsung, pengumuman universitas keluar lulus di Unip. Jadi bingung juga, mau ditinggal ini sayang, masih kan proses kalau ABRI ini kan bertahap nih, kesehatan, psikotes, terus ini masih ngikut nih. Pas sampai ke terakhir itu apa namanya, Pak Tohir ya. Gimana nih? Ya udahlah, akhirnya tetap ngikut sampai selesai. Ya, sampai selesai. Di ujung-ujung nggak lulus juga. Jadi saya pulang ke Unip itu sudah masuk pendaftaran. Dulu kan ada pendaftaran P4 ya. Jadi yang ngurus administrasi ada kakak di sini dulu. Administrasi daftar ulang apa diurus orang semua tuh. Jadi saya pulang sudah pada masuk. Saking keinginnya jadi ABRI dulu. Setelah saya pikir-pikir sekarang, wah, kalau saya jadi ABRI dulu mungkin gimana ini sampai sekarang nggak tahu juga saya. Ini suratan tangan kita nggak tahu nih ininya ya. Setelah ketemu kan, sekarang kan bermitra, misalnya kita rapat kemarin kita rapat dengan pihak Polda sama Bapak kan, saya jadi masuk ABRI dulu mungkin saya masih jauh dari mereka ini gitu kan. Itu ya namanya semua kan sudah ada yang ngatur, kita menjalani saja. Ini nggak ada yang tahu ya. Ini berarti Bapak tuh dulu memang nggak niat kuliah ya. Bukannya kuliah. Mungkin niat kuliah, makanya kuliah juga. Oke. Tapi memang banyak sih Pak, beberapa teman juga banyak yang bilang bahwasanya mereka tuh mencari yang sudah pasti. Kayak ABRI kan kalau udah lolos kan pasti ya Pak. Kalau kuliah dulu kan belum pasti kita mau kemana. Nah, tapi kan takdir lagi yang menentukan kita Pak. Semuanya udah diatur. Ini pengalaman yang luar biasa nih, dari yang ketidaktahuan apa-apa, bahkan nggak terpikir nih Bapak nih nanti jadi orang wakil rakyat yang tingkat provinsi bahkan nih Pak, bahkan ketua komisi 2 nih Pak. Luar biasa nih. Nah, apa lagi ya? Ini banyak sih yang ini sampai ini nggak ada catatannya jadi bingung saya. Mengenai itu Pak, Bapak ini kan dulu apa ya, tentang keorganisasian oke, tentang tentang pendidikan juga insya Allah oke Pak. Nah, jadi dari mulai mana sih Bapak mau atau ada ketertarikan tentang dunia parlemen? Ini cerita agak dipanjangkan nggak Mas? Jadi mulai gabung ke partai politik ini saya kurang lebih tahun 2000 ya. Jadi kan benar itu. Jadi saya lulus kan tahun 97. Jadi saya masuk Unip itu 93, 97 saya selesai. Nah, setelah itu tadi tuh bingung nih, sarjana nih, saudara ini dulu belum terbayang ke politik ya. Makanya sempat merantau ke Sukabumi ya. Sukabumi itu merantau ke sana ya bukan ini ya. Tetapi lebih ke ini belajar teknologi pertanian ya. Kenapa saya lulus Fisipol kok tertarik juga ke pertanian ya, karena saya waktu itu berpikir Rejang Lebong tempat Curup itu kan pertanian ininya yang utama, jadi kita harus punya juga keterampilan tentang pertanian. Makanya saya sempat ke sana ya. 97 lulus, 98, 99 saya ke sana setahun ya. Nah 2000 saya pulang ke sini. Nah pada saat masih di Sukabumi, nah itu yang reformasi kemarin ya, 98 ya.
Di 98 saya nggak ikut sebagai mahasiswa lagi tuh, saya sudah lulus itu. Kalau mau demo itu sudah nggak ikut lagi saya, karena sudah kecepatan lulus, harusnya lulus 98 kan, lulusnya duluan kemarin 97 gitu. Nah jadi itu, nah 98 reformasi itu saya di Sukabumi. Nah pada saat itulah mulai kegiatan-kegiatan, karena memang kegiatan di kerohanian dulunya di kampus itu kan tetap berlanjut ya. Saya di Sukabumi juga tetap ikut di kegiatan-kegiatan kerohanian ya. Kegiatan-kegiatan kerohanian di Sukabumi ikut di sana ya. Nah di sana kan mulai terkena peluang tuh pendirian partai, barulah tertarik masalah partai politik itu, mempelajari ini apa nih, kan banyak partai-partai baru kan, banyak ada PKS, nah kita pelajari ini PKS, masih di sana tuh, masih di Sukabumi. Nah, tahun 2000 saya pulang, ya kita langsung bergabung di sini di Curug itu. Di sanalah pada saat mulai tahun 2000 itulah kita mulai ya dapat dikatakan membuka lah memori-memori tentang politik lah. Ya, karena di Visipol KS itu mata kuliah politik ada, tapi tidak banyak. Pengantar ilmu politik ada itu. Ya, pengantar komunikasi kan pengantar semua tuh. Pengantar politik, pengantar komunikasi, itu bahasa dasar semua kan. Nah, di sanalah kita mulai. Dan tadi mulai terasa manfaat organisasi kita selama ini pada saat kita mulai terjun ke politik itu, kita ketemu dengan masyarakat, bagaimana kita menghadapi berbagai macam masyarakat, ya, menjalin ikatan dengan masyarakat, ya, kemudian berkomunikasi dengan masyarakat, itu ilmu-ilmu lapangan semua ya. Artinya ya tadi bekal yang sudah kita miliki, kalau kita berorganisasi, berani dengan orang, cara berani ngomong. Kalau kita tidak ada bekal itu kan kita mudah mau ngomong di depan masyarakat, kita tidak mampu kan. Itulah baru terasa, ya, barulah kita mulai lebih tajam lah terjun ke dunia politik sampai terpilih sebagai ketua kemarin saya di Rejang Lebong, ketua DPD PKS tahun 2012 ya, 2012 jadi ketua, 2014 ikut pemilu pertama. Alhamdulillah terpilih 2014-2019 ya. Provinsi itu. Kabupaten. Oh, di kabupaten Ya. 2014 ya, 2019 itu udah provinsi. Pemilu pertama itu tahun 2000 ya. 2009 ya. 2000 kan di Rejang Lebong 2 periode. Iya, 2004. Ya, mulai saya jadi anggota jadi ketua DPD itu 2004 maksudnya. 2004 mulai pemilu, jadi 2004, 2009, 2014, nah itu 2 kali kan, 2014 dan 2019. Nah memang di sana ya, sebenarnya kita lihat kan banyak tuh anggota dewan yang sekali pas ngikut lagi tidak terpilih. Ya. Nah, ini juga strategi politiknya kembali dibuktikan di sana. Artinya sebagai wakil rakyat pada saat kita terpilih, ya kita mewakili rakyat, ya kita harus tetap berkomitmen bersama rakyat. Ya. Jadi tetap bersama rakyat, ya insya Allah rakyat akan tetap mengharapkan kita. Dan yang membedakan saya lah ya, saya ya dengan anggota yang lain. Apalagi di Rejang Lebong misalnya kan, masih di tingkat 2 dulu ini kan. Orang selalu mengaitkan pemilu itu dengan money politik, dengan bagi-bagi uang dan sebagainya. Ya. Saya alhamdulillah sudah 4 periode ya, 4 periode sekarang. Ya. Ya, satu kali pun saya tidak pernah ngasih uang kepada masyarakat untuk memilih. Ya. Ya, baik ke masyarakat ini saya kasih uang ini sekali tidak dilakukan. Ya. Hanya kalau ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan kan, berapa banyak habis ya standar-standar saja, karena kan kita tidak membeli suara rakyat, tidak membeli satu-satu. Ya.
yang kita lakukan adalah berkomitmen bersama rakyat. Misalnya ada kelompok masyarakat, membutuhkan apa, misalnya kelompok tani membutuhkan ternak, ya itu yang kita perjuangkan. Kita perjuangkan di dalam program pemerintah, ya, program pertanian, kita alokasikanlah untuk kelompok-kelompok itu. Jadi mereka kan memikir tuh, kalau kita dikasih uang aja paling 50.000 habis, ini kita dapat sapi itu. Dapat sapi, kelompok dapat 10 gitu kan. Harga sapi itu 2,5 juta gitu kan. Satu lebih kalau dulu kan. Bibit kalau sekarang sudah 6 juta. Jadi jauh sekedar dapat 100.000 sekedar milih. Ya, ini ikatan ini yang kita jaga. Ya, kelompok ada tempat ibadah, masjid misalnya kan. Ya, kita bantu untuk mendapatkan hibah, ya. Masyarakat ingat, wah, ingin memperjuangkan masjid kita dapat bantuan. Inilah yang kita komitmen ke masyarakat ini yang kita jaga. Jadi bukan transaksional pada hari H. Ya. Karena kita sudah banyak menanam kebaikan, ya insya Allah kita tuai nanti, masyarakat ingat gitu. Mungkin itu yang perlu ini ke masyarakat kepada kita untuk mempersiapkan ini salah satu bentuk daripada kita ini nggak salah cari narasumber. Ya, ini bahwasanya dari masyarakat ya, mungkin penontonnya di sini juga sebagian juga masyarakat luas, khususnya di daerah kabupaten di provinsi Bengkulu atau di daerah lain ya. Bahwasanya diperjuangkan ini mungkin banyak sekali teman-teman ataupun masyarakat bilang bahwasanya kita nggak butuh DPR. Itu sebenarnya statementnya salah. Tapi kita nggak butuh DPR yang tidak menentukan kita maksudnya. Nah, mungkin itu harus digarisbawahi ya, bahwasanya kita tuh butuh wakil kita untuk memperjuangkan hak kita. Bukan berarti kita nggak butuh mereka yang seolah-olah mereka yang sebagian besar itu tidak memperjuangkan kita. Ternyata masih banyak tuh di anggota DPR, di anggota parlemen lainnya, bahwasanya mereka masih peduli dan masih memperjuangkan hak kita. Jadi jangan sampai salah tuh teman-teman. Uang di awal itu tidak bisa melanjutkan ataupun membimbing kita 5 tahun ke depan. Bahwasanya pilihan kita yang nantinya akan membimbing kita 5 tahun ke depan. Melalui apa? Melalui program-program nyatanya, melalui perjuangannya selama ataupun sebelum-sebelumnya mereka memang memperjuangkan aspirasi dan juga hak masyarakat. Nah, ini luar biasa nih Pak Herizal ini. Ini mungkin jadi satu sedikit inovasi bukan inovasi sih bahasanya, tapi lebih ke motivasi ya. Nah, inovasi ini bahasa produk ini. Nah, manajemen ini inovasi ini Pak. Ya karena kan kita menghindari banyaknya anak-anak muda yang takut terjun ke politik. Ya. Kenapa tidak membicarakan itu tuh dari segi kemampuan ada, maksudnya dari segi kemampuan jadi orang aktif berorganisasi, ya. Sudah mapan dari segi ilmu ilmu keorganisasian, bekal ada kan. Nah, tapi pas kita ajak ke politik, wah apa kami nggak ada uang. Jadi seolah-olah kalau masuk politik itu harus menyiapkan uang yang besar gitu. Yeah. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, itu ya tergantung orangnya. Ya. Saya ikut pemilu pertama sekali sama sekali tidak dibekali. Ya dapat itu karena kita ikut pertama kan. Saya ya dapat dikatakan waktu itu pekerjaan saya waktu ikut pemilu pertama kali itu mengelola cucian. Ya, kalau di Curup itu ada cucian mobil di depan pasar hewan. Ya, di depan pasar hewan Curup tuh. Nah itu pencucian punya Om. Nah, saya yang ngurusnya, yang mengurus itu mengkoordinir anak-anak cucian tuh. Ya kadang-kadang kalau sedang anak-anak sedang nggak ada ya kita bantu juga. Ya ngelak-ngelak mobil konsumen pada saat itu. Kan. Pada saat itu saya ikut pemilu. Ya, jadi kalau dikatakan waktu itu berpikir wah ada uang berapa 10 juta ini ya sama sekali tidak ada mempersiapkan uang untuk itu ya. Kalau sekedar untuk operasional apa jelas ada ya, untuk transportasi ya, untuk stiker itu jelas, tapi yang membeli suara masyarakat itu jelas tidak ada ya. Jadi jangan takut lah ya terjun ke politik. Tadi kita siapkan bekal itu ada diri kita ya. Organisasi, belajar, banyak baca, apalagi sekarang internet luar biasa kan. Kalau kita sudah bekal itu siap, ya memang kita harus terjun ke politik. Ya, jangan ditakuti politik itu, karena yang menentukan kelangsungan negeri ini ke depan itu ya salah satunya politik. Kalau orang-orang jauh semua dari politik, ya politik diurus pada orang-orang yang tadi benar tidak benar gitu. Jadi seperti itu.
Oke, ini mantap sekali. Mungkin yang terakhir, bukan terakhir ya. Kalau terakhir ini kayak pertemuan terakhir. Mungkin ada statement atau kata-kata untuk pemirsa ataupun penonton YouTube ini, gimana sih nanti kita ya, ini kan karena yang wawancara ini rata-rata ini pemuda ya, mahasiswa ya, untuk mahasiswa terusnya pemuda yang giat berorganisasi, giat mengetahui ataupun haus akan info, haus akan tentang politik, tentang perekonomian, tentang hukum dan lain sebagainya. Nah ini mungkin Bapak ada kata-kata yang untuk bisa memotivasi mereka. Ya seperti yang saya katakan tadi. Ya, yang pertama, aktif di organisasi itu kebutuhan kita pribadi. Jadi jangan sampai kita ikut organisasi itu karena disuruh, didorong. Nah, tapi itu sadarkanlah dalam diri kita. Aktif di organisasi itu kebutuhan. Nah itu yang penting. Yang kedua, aktifnya kita di organisasi jangan sampai meninggalkan kuliah. Ya, karena banyak juga itu. Nah, kenapa ini lama selesai? Kenapa ini? Ikut organisasi. Ya, saya ikut organisasi ini. Jadi seolah-olah organisasi dijadikan kambing hitam. Ya. Jadi saya katakan tadi, saya waktu kuliah aktif di organisasi, tapi selesai duluan dari yang lain-lain. Ya. Jadi artinya saya wisuda itu baru akad tingkat 2 orang cuma dari satu angkatan itu 2 kelas itu tuh. Yang selesai saya berdua cuman, jadi gabung sama kakak tingkat wisudanya. Ya, jadi orang bisa lihat, oh ternyata aktif di organisasi, apalagi kebetulan saya di ketua kerohanian kan waktu itu, di kerohanian. Nah ternyata kuliahnya juga nomor 1 gitu. Nah itu juga yang harus ditanamkan bahwa kita berorganisasi oke, kuliah yes. Gitu. Nah, sampai ada yang dikorbankan salah satu. Sesuatu yang kuliah yes. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Ini luar biasa, ini udah makan waktu berapa menit itu ya? 27 menit. Nah ini nggak terbayang. Ini isinya tadi 15 menit kalau nggak terlalu terbawa atau terlalu ya ini nggak apa-apa lah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, udah menyempatkan waktunya di 2 kesempatan ya, kesempatan pertama kali dengan DPR dan kesempatan yang kali ini dengan saya pribadi nih Pak. Ini sangat luar biasa. Semoga kita ambil manfaatnya ya, kita ambil manfaat dari video ini dan buang misalnya teman-teman kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Dan jadi ini video memang pure, tidak ada tidak ada potong-motong, tidak ada settingan sedikit pun, dan juga yang minusnya ini tidak ada persiapan juga nih. Mungkin nanti lain kali akan dipersiapkan lagi. Mungkin saja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Dira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.